Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Milenia Fendi dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji analisis data. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji analisis data. Di sini ada 12 uji. Yang pertama ada uji C kuadrat, di mana terdapat satu variabel X dengan 3 variabel Y. Di sini saya membicarakan di bidang konseling, yaitu artinya ada satu teknik untuk menyelesaikan 3 permasalahan. Nah, yang kedua ada korelasi Spearman rank, di mana ada satu variabel X dengan satu variabel Y, tetapi di situ terdapat skala sikap semantik, yaitu tinggi, rendah, sedang. Nah, korelasi ini yang menyatakan itu si konselingnya. Contoh, saya sebagai konselor. Nah, saya menanyakan kepada konseli, kalau di analisis kamu hari ini ada masalah dari 0 sampai 100, kira-kira berapa persen yang permasalahan kamu kira-kira berapa persen, seperti itu. Lalu ada korelasi product moment, di mana ada variabel X dengan variabel Y sama dengan korelasi Spearman rank. Namun yang membedakan yang korelasi product moment itu ada rating scale, di mana di sini konselor yang menyatakan, bisa menggunakan angket, wawancara, atau yang lainnya. Lalu ada korelasi ganda. Di situ terdapat 2 variabel X dan 1 variabel Y, atau X1, X2, dan Y1. Maksudnya di situ adalah ada hubungan sebab akibat antara teknik 1 dengan teknik 2 untuk menyelesaikan satu permasalahan. Contoh itu ada hubungan apa ada hubungan teknik A dengan teknik B untuk mengatasi permasalahan C, seperti itu. Jadi antara teknik A dan teknik B ini masih dalam satu teori. Lalu ada teknik regresi ganda. Maksudnya di sini adalah sama dengan korelasi ganda, tetapi ada yang membedakan. Jadi yang membedakan itu, kalau yang teknik regresi ganda itu antara X1 dan X2 itu beda teori ya. Yang kalau korelasi ganda itu masih satu teori, tapi yang teknik regresi ganda itu beda teori. Lalu ada linear sederhana, di mana uji ini hampir sama dengan uji T. Bedanya kalau uji ini diberi treatment. Jadi dibagi 2 kelompok, yang satu diberi treatment, yang satu di assessment saja atau treatment yang sederhana. Contoh, kelompok A dan kelompok B. Nah, kelompok A ini diberi reward and punishment. Nah, yang kelompok B ini tidak diberi reward and punishment, tapi tetap diajarkan reward and punishment. Nah, sekarang yang uji T atau one sample test, yaitu ada X1, Y1, X2, Y2. Di sini digunakan untuk mencari perbedaan sebelum dan sesudah. Jadi sama kayak linear sederhana tadi, dibagi menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama kelompok kontrol, yang kedua kelompok eksperimen, untuk mencari perbedaannya tiap 2 kelompok ini. Tetapi bedanya dengan linear sederhana, kalau yang uji T ini tidak diberi treatment, hanya asesmen saja, sudah dibiarkan saja gitu. Maksudnya dibiarkan saja itu kita hanya mengasesmen dia, nggak usah diberi treatment. Lalu selanjutnya ada uji beda 2 variabel, di mana ada X1, Y1, dan Y2. Ini ada satu teknik 2 masalah yang berbeda. Contoh, pengaruh pemberian teknik token ekonomi untuk mengurangi konsumtif dan jarang sholat. Jadi permasalahannya itu konteksnya berbeda ya teman-teman.
Lalu ada ANOVA 1 jalur, di mana ada 3X dan 1Y. Maksudnya di sini adalah ada 3 teknik untuk menyelesaikan satu permasalahan. Berarti ini masalahnya agak berat ya. Jadi makanya di situ terdapat 3 teknik. Lalu ada ANOVA 2 jalur. Ada X1Y1, X2Y2. Ada 2 judul tetapi dijadikan satu analisis. Jadi di situ ada dua permasalahan tetapi dijadikan satu dalam satu analisis. Lalu ada Wilcoxon dan Mann-Whitney. Yang Wilcoxon itu digunakan ketika data berdistribusi normal, yaitu antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu jumlahnya sama. Jadi misal kelompok kontrolnya 10, kelompok eksperimennya juga 10. Nah, ada yang terakhir, ada Mann-Whitney. Digunakan ketika data tidak berdistribusi normal. Jadi antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu jumlahnya berbeda. Misalkan kelompok kontrol ada 12 dan yang kelompok eksperimen ada 10, seperti itu. Tapi catatan untuk uji analisis data ini, seluruhnya itu kelompoknya harus dibagi rata ya, kecuali yang Mann-Whitney. Jadi harus seimbang kelompoknya, seperti itu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.